Kita tahu langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga kemarin ini di luar ekspektasi pasar. Evaluasi dari Anda seperti apa? Iya, karena pelemahan, secara teoritis pelemahan dari rupiah itu memang bisa dilawan dengan menaikkan suku bunga gitu ya. Jadi ini yang dilakukan BI untuk memperbaiki ekspektasi pasar bahwa pemerintah melakukan sesuatu ya, dalam hal ini menaikkan suku bunga. Ya walaupun kita boleh mengatakan sampai hari ini inflasinya belum terlalu buruk, tapi ekspektasi kepada inflasi bisa memburuk ya. Jadi itulah sebabnya BI sudah ancang-ancang naikkan suku bunga dulu, walaupun realisasi inflasinya masih rendah ya sekarang. Baik, apa yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia harus langsung menaikkan suku bunga acuan di saat masih ada instrumen-instrumen investasi lain seperti SRBI, SVBI, dan juga SUVBI, dan juga kebijakan DHE? Ya, kalau kita lihat, yang dikhawatirkan tuh selalu faktor eksternal yang tidak dalam kendali pemerintah ya. Jadi ketika di awal tahun, kenapa suku bunganya 6% dan, BI ketika ditanya akan menurunkan atau tidak itu akan menjawabnya, nanti kita tunggu semester kedua sambil melihat faktor geopolitik dan Amerika dan lain-lain gitu ya. Nah yang terjadi hari ini geopolitiknya memburuk di dunia ya. Jadi artinya, Iran dan Rusia itu membuat Iran dan Israel ya yang disupport di belakangnya tentu Iran ada blok BRICS-nya, itu adalah, membuat pemanasan dari sisi, harga gitu ya, karena dikhawatirkan nanti BBM yang kena. Nah itulah ekspektasi inflasi yang sudah terjadi gitu ya di perhitungan, pasarnya gitu ya. Jadi itulah sebabnya BI mendahului dengan menaikkan, suku bunga sebetulnya untuk jaga-jaga, mengatasi masalah jangka pendek ini gitu ya. Dan kita tahu bahwa, bisa cepat sekali terjadi kenaikan harga minyak dan bisa menaikkan ekspektasi inflasi tadi itu ya, itu bisa cepat sekali. Ya itulah sebabnya ini, sebagai jaga-jaga begitu ya oleh BI. Itu perkiraan, faktor resiko ya yang menyebabkan BI menaikkan sekarang, tidak menunggu sampai the Fed gitu ya, nanti semester kedua, itu kan tadinya awal tahun seperti itu. Tapi tidak terjadi seperti itu, dia sudah, melihat faktor Baik. geopolitiknya memanas gitu ya, jadi cepat dinaikkan sekarang. Baik, Ibu Nina, tapi kita lihat rupiah malah terkoreksi lagi ke atas 16.200-an. Apakah ini artinya ada potensi bulan depan mungkin BI akan menaikkan lagi suku bunganya? Kita harapkan tidak secepat itu ya, karena sebetulnya memang harusnya BI bersama-sama dengan katakanlah menaikkan sedikit suku bunga sebagai, satu signal, tapi jangan seterusnya. Kenapa? Karena yang perlu diperbaiki juga sektor realnya kan. Jadi bagaimana, manajemen terhadap, BBM-nya, manajemen terhadap pengendalian inflasi secara keseluruhan gitu ya, dan juga tentu dari faktor moneternya tadi bagaimana dengan DHE gitu ya, hasil ekspor ya. Jadi ini hal-hal yang bisa memperkuat cadangan devisa kan sehingga menaikkan ekspektasi tadi, ekspektasi perbaikan ya, resikonya menjadi rendah. Dan ini yang belum terlihat ya. Jadi ini kita tidak berharap cepat-cepat naik lagi, suku bunganya karena itu akan membuat rem ya bagi investasi kita. Ekspektasi itu akan menyebabkan pengusaha juga memang akan mengerem gitu ya. Kenapa? Karena juga belum ada pemerintahan baru begitu ya, dengan ada faktor politik dalam negeri yang masih belum stabil. Ya, jadi ini yang dikhawatirkan. Jadi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Itu kalau terlalu cepat ya dilakukan kenaikan suku bunga dan tidak melakukan hal-hal lainnya di dalam inflasi gitu ya, Baik. mengendalikan inflasi khususnya. Baik, kita tahu pelemahan rupiah ini juga menyebabkan sejumlah harga bahan pangan naik. Lalu seperti apa ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat dalam waktu dekat? Ya, ketika pelemahan rupiah terjadi, itu sebetulnya pangan dan energi yang paling dikhawatirkan ya. Jadi ini yang akan mendukung inflasi. Karena kita impor beras dan kita impor BBM. Beras sudah jelas kita mengalami kenaikan harga beras kan secara dunia. Karena ada faktor El Nino, La Nina dan sebagainya. Lalu kita juga tahu bahwa BBM ada pemanasan dari situasi politik di Timur Tengah. Jadi kedua hal ini ekspektasi inflasinya tinggi. Ya, jadi itulah sebabnya, harusnya melihat yang lain-lain ya. Jadi jangan, hanya mengendalikan jangka pendek, yaitu faktor fundamental yang harusnya diperbaiki di dalam negeri. Dan ini, perlu waktu agak lama ya, karena PR-nya tidak selesai selama 10 tahun, 20 tahun terakhir, transisi energi kita masih tergantung kepada fossil fuels ya. Jadi untuk energi, masih belum akan cepat ya terjadi transisi ke renewable tadi. Kalau itu terjadi sebenarnya Indonesia bisa tidak terlalu tergantung dengan harga minyak ya, asalkan sudah banyak yang memakai
energi selain minyak gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat sampai hari ini kan enggak ya. Biodiesel sekalipun itu belum bisa mengalihkan penghematan kita terhadap BBM-nya, impor BBM khususnya ya. Jadi kita tahu bahwa ini belum selesai PR-nya. Nah, faktor yang penting juga pangan. Pangan kan juga diversifikasi pangan, itu pun juga belum selesai gitu ya. Kenapa? Tetap beras yang menjadi faktor utama ya. Jadi bagaimana pemerintah mengandalkan supaya jangan hanya beras, tapi diversifikasi yang lain. Nah, kemarin kita lihat berasnya sudah diimpor ya, tapi harganya masih naik. Jadi ada masalah distribusi yang kita perlu selesaikan di dalam negeri begitu ya, dan juga harus jelas strategi pemerintah terhadap pangan maupun energi. Itu yang akan menjadi kunci yang faktor fundamental. Yang sekarang terjadi kan hanya jangka pendek. Kalau BI melakukan kenaikan suku bunga itu hanya mengerem sesaat gitu ya, tapi tidak akan sustain ya. Ke depannya toh faktor global akan tetap menekan kita dan akan menjadikan walaupun inflasi sesungguhnya belum terjadi, tapi ekspektasi kita kenaikan harga sudah terjadi. Ya, dan itu yang dikhawatirkan ya. Baik, Ibu Nina, dengan adanya pelemahan rupiah yang mungkin akan berdampak pada harga pangan, di sisi lain suku bunga ini juga semakin tinggi dan mungkin dalam beberapa bulan ke depan ini sudah bisa terlihat dalam cicilan masyarakat begitu. Seperti apa nantinya daya beli masyarakat ketika ini sudah terrealisasi begitu kenaikan suku bunga ini? Apakah ini justru akan menaikkan inflasi dengan sangat signifikan dan mungkin melewati target dari pemerintah? Ya, pada dasarnya harga pangan sudah naik ya. Februari kemarin beras sudah naik dan waktu Lebaran juga sudah harga-harga naik. Ya, tinggal apakah bisa kita turunkan lagi. Kalau tidak kan tetap tinggi harga-harga pangan ya. Harga energi ini belum seburuk itu karena kemarin masih ada subsidi ya energi, dan ini kita sangat hati-hati melihat strategi fiskal pemerintah ke depan. Karena ada kebutuhan untuk program, katakan makan siang gratis, dan kalau ada pelemahan mata uang, maka cicilan hutang maupun bunga hutang kita juga akan naik bebannya. Jadi berarti subsidi energi itu bisa menjadi eh, dipotong ya, atau dinaikkanlah harga minyak di dalam negeri ya. Ini yang menjadi ekspektasi terhadap kenaikan BBM yang sekarang belum terjadi, tetapi ke depan akan bisa sangat mungkin terjadi gitu ya. Nah, apa yang harus bisa dilakukan kan berarti eh, PR pemerintah itu membuat ekspektasi membaik dan melakukan PR-nya yang faktor fundamental. Jadi PR yang si sektorial ya. Jadi nggak cukup hanya mengumumkan baik-baik semuanya. Nggak baik-baik. Keadaan sekarang tidak baik. Kenapa? Karena faktor resiko politik luar negerinya tinggi ya, dari skema globalnya berat. Dan yang faktor dalam negerinya distribusi pangan yang kemarin tidak merata. Jadi harga beras sudah naik. Harga BBM hanya menunggu waktu ya kalau melihat situasi geopolitik sekarang. Ya, jadi sudah pengusaha sudah memasukkan itu dalam perhitungannya ya. Kalau kita lihat mereka tidak akan melakukan banyak hal sampai terjadinya pemerintahan baru ya. Jadi 1 tahun ini sampai akhir tahun ini akan stagnasi ya di dalam pertumbuhan investasinya begitu kira-kira. Karena pemerintah belum settle ya, belum ada pemerintahan baru yang jelas, dan pengusaha menunggu ya kepastian-kepastian seperti itu ya. Jadi dari sisi konsumsi daya beli masyarakat jelas ini akan menekan ya kalau ada kenaikan pangan, kenaikan energi, dan dari sisi investasinya swasta gitu. Jadi faktor C juga konsumsi masyarakat itu juga akan tertekan. Ya, artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi kita akan melambat lah di akhir-akhir ini gitu ya.